Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Weni Widianti. Di sini saya akan menjelaskan apa sih laju reaksi itu dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian berkendara menggunakan motor atau angkutan umum? Kadang, apabila jalan sedang kosong seperti pagi hari, kendaraan yang kita tumpangi akan dijalankan dengan kecepatan tinggi, namun tanpa melanggar batas kecepatan maksimum tentunya. Tapi, apabila macet total, jangan harap bisa ngebut, jalan saja susah bukan? Nah, dengan demikian, kondisi kemacetan lalu lintas mempengaruhi kecepatan kendaraan kita bukan? Langsung saja, apa hubungannya dengan kimia? Peristiwa kecepatan laju kendaraan itu sama dengan yang terjadi pada reaksi kimia. Dalam suatu peristiwa kimia, terkadang reaksi dapat berjalan cepat, namun terkadang juga dapat berjalan dengan lambat. Apa yang membedakannya? Sudah tentu, kondisi ketika reaksi itu berlangsung merupakan faktor utama dalam reaksi kimia. Langsung saja, konsep laju reaksi. Seiring dengan bertambahnya waktu reaksi, maka jumlah zat reaksi akan semakin sedikit, sedangkan produk semakin banyak. Kemudian, laju reaksi dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya reaksi atau laju terbentuknya produk. Kemudian, persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi dapat dikatakan sebagai hubungan kuantitatif antara konsentrasi reaksi dengan laju reaksi dapat dinyatakan dalam suatu persamaan, yaitu persamaan laju reaksi. Untuk persamaannya dapat kita lihat. Kemudian, setelah mengetahui persamaan tersebut, kita dapat menentukan orde reaksi. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Orde reaksi terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada orde nol. Reaksi dinyatakan berorde nol terhadap salah satu reaksinya apabila perubahan konsentrasi reaksi tersebut tidak mempengaruhi laju reaksi. Dapat dilihat pada slide grafiknya. Terdapat orde reaksi orde 1. Suatu reaksi dikatakan berorde 1 terhadap salah satu reaksinya jika laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi reaksi itu. Dapat dilihat grafiknya pada slide. Kemudian, untuk orde 2, suatu reaksi dikatakan berorde 2 terhadap salah satu reaksi jika laju reaksi merupakan pangkat 2 dari konsentrasi reaksi itu. Dapat dilihat pada slide grafiknya. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, konsentrasi zat, kemudian suhu reaksi, kemudian luas permukaan, dan kemudian katalis. Yang pertama ada konsentrasi zat. Dalam suatu reaksi kimia, tentunya kita akan berurusan dengan larutan. Ketika membuat larutan, kita tidak memakai zat yang diinginkan secara langsung, tetapi biasanya dilarutkan ke dalam suatu pelarut terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita memerlukan besaran khusus yang disebut dengan konsentrasi. Kemudian, konsentrasi dapat dinyatakan dengan berbagai macam satuan, seperti mol, molaritas, molalitas, normalitas, dan lain sebagainya. Tapi, untuk saat ini, kita akan fokus kepada molaritas. Kemolaran atau molaritas disimbolkan dengan M besar, yang merupakan satuan konsentrasi larutan yang digunakan dalam laju reaksi. Molaritas adalah satuan konsentrasi larutan
untuk menyatakan jumlah mol zat terlarut tiap liter larutan. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Kemolaran dinyatakan dalam satuan mol per liter. Kemolaran larutan dapat dikaitkan dengan kadar larutan jika massa jenis larutan diketahui. Persamaannya terdapat pada slide. Kemudian, untuk contoh soalnya dapat kita lihat pada slide berikut. Untuk faktor yang kedua yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu reaksi. Kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu, energi kinetik partikel zat-zat meningkat sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan efektif yang menghasilkan perubahan. Tahukah kalian, air panas mampu melarutkan serbuk kopi dengan lebih cepat dibandingkan apabila kalian melarutkannya dengan air dingin. Peristiwa ketika kalian menyeduh kopi merupakan pelarutan. Indikator terjadinya reaksi antara air dengan kopi adalah perubahan warna air dari tidak berwarna menjadi coklat atau hitam. Laju reaksi antara air dengan serbuk kopi dapat dipercepat dengan meningkatkan suhu pelarutnya, yaitu air. Hal inilah yang menyebabkan kopi dapat melarut lebih cepat dalam air panas. Kemudian, faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Kalian pernah memakan daging sapi? Pada waktu kalian memasaknya, misalkan untuk dijadikan gulai atau rendang, kalian tentunya tidak akan memasak gelondongan daging sapi begitu saja tanpa memotong-motong terlebih dahulu, ya kan? Iya, nah peristiwa-peristiwa itu menggambarkan perbedaan ukuran partikel dari zat yang bereaksi. Apakah kalian tahu? Tujuan memotong-motong daging adalah untuk memperkecil ukuran partikel. Nah, semakin kecil ukuran partikel, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Apa hubungannya dengan luas permukaan? Luas permukaan mempercepat laju reaksi karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak bagian zat yang saling bertumbukan dan semakin besar peluang adanya tumbukan efektif yang dapat menghasilkan perubahan. Dengan begitu, semakin luas permukaan zat, maka semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi, semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat berlangsung. Kemudian, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang terakhir yaitu katalis. Apa itu katalis? Katalis merupakan zat yang mampu mempengaruhi laju reaksi. Dalam melakukan aksinya, katalis akan ikut bereaksi dengan para reaktan, tapi di akhir proses reaksi, katalis itu akan terpisah kembali. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Ada dua jenis katalis. Yang pertama, katalis aktif, yaitu katalis yang ikut terlibat reaksi dan pada akhir reaksi terbentuk kembali. Yang kedua, katalis pasif, yaitu katalis yang tidak ikut bereaksi, hanya sebagai media reaksi saja. Demikianlah penjelasan mengenai materi laju reaksi. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat membantu teman-teman dalam menambah wawasan mengenai materi laju reaksi. Saya, Weni Widianti, selaku pembuat video pembelajaran ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.